Baik Bapak Ibu guru honorer seluruh Indonesia, coba kita perhatikan kembali bahwasanya kemarin pada tanggal 22 Oktober 2021 itu sudah beredar surat yang dikeluarkan dari Kemenpan RB terkait pembukaan kembali pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Tidak sedikit dari kita yang tidak tahu surat ini perlu kita cermati bersama. Surat ini sudah ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat. Kemudian yang kedua, pejabat pembina kepegawaian daerah. Nah, ini sudah resmi, surat ini sudah jauh-jauh hari dikeluarkan. Kalau kita lihat isinya, coba perhatikan. Merujuk surat Menteri Pan RB nomor B/11.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021 dan memperhatikan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 yang telah diajukan oleh instansi dapat kami sampaikan hal sebagai berikut. Coba perhatikan yang pertama. Pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 dibuka kembali sampai dengan akhir November sebagaimana terlampir. Akhir November berarti ini kemarin. Kemudian yang kedua, adapun detail mekanisme dan jadwal pengusulan kembali dapat diakses pada informasi. Dan yang ketiga, pengusulan kebutuhan memperhatikan hal sebagai berikut. Coba kita perhatikan. Yang pertama, A. Pengadaan ASN tahun 2022 hanya untuk P3K. Nah, ini harus kita garis bawahi. Jadi pengadaan ASN tahun 2022 itu hanya untuk P3K. Kemudian yang kedua, B. Pengusulan P3K berdasarkan kebutuhan jabatan dengan memperhatikan pedoman perhitungan kebutuhan atau formasi dari instansi pembina. Nah, ini jelas berkaitan dengan formasi yang ada. Kemudian C. Jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun, penempatan kebutuhan atau formasi tahun 2021. Tahun 2021, kemampuan keuangan dan fiskal untuk belanja pegawai. Nah, ini yang bikin janggal ini sepertinya. Ini yang mungkin membuat takut para kepala daerah. Karena belum ada kejelasan yang benar-benar deal. Kalau Kemendikbudristek menyampaikan kiranya pengajuan formasi secara maksimal tapi daerah masih membatasi diri. Ini ada bunyi kemampuan keuangan dan fiskal untuk belanja pegawai. Ini mungkin ini yang dikhawatirkan akan terjadi jebakan Batman itu. Kemudian yang D, mencantumkan masa hubungan perjanjian kerja P3K. Coba sekarang kita perhatikan yang keempat. Khusus untuk instansi daerah, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi XTHK2 atau tenaga honorer K2 dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional ya, seperti jasa minimal S1 atau ada kalanya kita dilingkan ke D4 gitu ya. Nah, ini terkait kualifikasi pendidikan. Kemudian yang kelima, perhatikan pengajuan atau ajukan bisetting pada aplikasi e-formasi paling banyak dapat dilakukan 3 kali pada masa pengusulan formasi. Jadi pengusulan itu ada
korelasinya dengan pengajuan yang ada di visiting selama ini ya. Jadi paling tidak memang harus dikemas sebaik mungkin terkait ini. Kemudian yang keenam, usulan kebutuhan dilengkapi dokumen. Nah, ini yang pertama A, tautan peta jabatan yang telah ditetapkan dan dapat diakses atau diunduh. Kemudian yang kedua B, surat ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan. Nah, ini kembali ke daerah ini sepertinya. Kemudian cetak rincian usulan dari aplikasi informasi yang telah ditandatangani oleh BPK baik berupa tanda tangan bahasa ataupun elektronik. Nah, ini. Jadi itu teknis ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Nah, ini. Jadi kita coba perhatikan. Nah, ini surat yang sudah dikeluarkan oleh Pan RB pada tanggal 22 Oktober 2021. Sehingga daerah tentunya sudah mengusulkan karena sudah ada batasannya tadi waktu yang sudah ditentukan. Semoga terkait hal ini bisa maksimal untuk teman-teman guru honorer seluruh Indonesia tentunya. Semoga ini menjadikan keberpihakan tentu nanti kepada teman-teman honorer seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Semoga menjadi acuan kita bersama. Nah, ini tentu terkait dengan perjuangan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mungkin harus dibutuhkan koordinasi ke pihak DPRD daerah masing-masing, Dinas, BKPBD, ataupun pihak-pihak terkait lainnya terkait hal ini tentunya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di informasi berikutnya. Terima kasih.